Di masa kejayaan Majapahit, ketika rempah-rempah adalah emas dan jalan-jalan antar kerajaan dipenuhi pedagang kaya, ada satu sosok misterius yang membuat para saudagar, prajurit, bahkan bangsawan menggigil setiap kali melintasi hutan lebat. Si Bajing Loncat. Tapi siapa dia sebenarnya? Dan apa yang dia cari? Di bawah bulan separuh, di jalur rempah antara Kediri dan Trowulan, sebuah iring-iringan gerobak emas berderak perlahan. 8 prajurit pengawal bersenjata tombak mengelilingi 2 gerobak utama. Satu berisi emas pajak dari kerajaan bawahan, satunya lagi berisi kotak kayu yang dikunci rapat. Tak ada yang tahu isi kotak itu, kecuali si Bajing Loncat. Dari atas pepohonan, bayangan hitam meluncur seperti angin hinggap di gerobak tanpa suara. Hanya dalam sekejap, 2 prajurit tumbang, tidak mati, hanya pingsan. Yang lainnya kebingungan, panik, menebas bayangan yang tak bisa disentuh. Di dalam kegelapan hutan terdengar satu suara dingin. Aku bukan maling biasa. Aku pencabut topeng para pengkhianat. Seorang pemuda bertopeng hitam, bermata tajam seperti elang, membuka paksa kotak kayu itu. Tapi bukan emas atau pusaka yang dia ambil, melainkan gulungan surat rahasia. Seketika pemimpin pengawal berteriak, "Itu dokumen perjanjian rahasia antara Majapahit dan Tiongkok. Siapa kau sebenarnya?" Pemuda itu menatap tajam, lalu menjawab dengan lirih, "Namaku Raga. Ayahku dibunuh karena surat ini. Kini aku akan mengungkap pengkhianatan yang nyaris menjual Majapahit sendiri." Gerobak terbakar. Raga menghilang ke hutan, membawa surat rahasia itu. Tapi di balik bayang-bayang istana, para petinggi mulai gelisah, karena mereka tahu rahasia kelam kerajaan akan segera terbongkar. Dan satu nama kembali bergema di malam hari, Bajing Loncat. Semalam di hutan, si Bajing Loncat mencuri bukan sekadar harta, tapi rahasia. Kini, istana Majapahit tidak lagi aman dari bayangan yang dulu mereka abaikan. Dan saat kebenaran mencuat, darah pun mulai menetes dari dalam dinding kekuasaan. Istana Trowulan mendadak mencekam. Patih Mahesa Wulung, tangan kanan raja, menggebrak meja batu. Siapa bocah bertopeng itu? Dari mana dia tahu isi kotak rahasia? Teriaknya. Di seberang ruangan, sosok tua berjubah abu-abu menunduk pelan. Ia adalah Empu Gandamana, penasihat spiritual kerajaan yang pernah mengabdi sejak masa Sri Rajapatni. Namanya Raga, anak dari Adipati Langitpati, yang difitnah sebagai pemberontak 10 tahun lalu. Dia menyaksikan ayahnya dihukum pancung karena tuduhan palsu. Wajah Mahesa Wulung memucat. Ia mengingat peristiwa itu karena ia sendiri yang menandatangani surat eksekusi Langitpati atas tekanan politik dari kelompok bangsawan pro-Tiongkok. Sementara itu, di sisi lain kota, Raga duduk dalam gua tua bersama seorang wanita muda bersenjata panah, Sekar Laras, mantan prajurit wanita kerajaan yang membelot karena keluarganya juga jadi korban politik istana. Raga membuka gulungan surat itu. Matanya bergetar membaca. Perjanjian ini mengizinkan armada dagang Tiongkok menempatkan pasukan penjaga di pelabuhan Majapahit demi perlindungan rempah-rempah dan emas. Sekar menggertakkan gigi. Ini bukan sekadar pengkhianatan, ini penjualan negeri sendiri. Mereka tahu, untuk membongkar semua ini, mereka harus masuk ke jantung kekuasaan, Pendopo Agung, pusat istana Majapahit. Tapi mereka juga tahu, setiap langkah akan berhadapan dengan algojo bayangan dan para pemburu yang dipimpin langsung oleh Mahesa Wulung. Dan yang mereka tak tahu, Mahesa telah menyewa Wisanggeni, pendekar siluman yang pernah mengalahkan 10 pendekar sakti dari Sunda hanya dengan tangan kosong. Di bawah bayang-bayang langit Trowulan, Raga dan Sekar melangkah ke arah kota.
tak menyadari bahwa darah pertama telah tertumpah. Seorang tua yang membantu mereka diam-diam ditemukan tergantung di gerbang barat. Sebuah pesan tertulis di tembok batu. Bajing loncat akan mati sebelum fajar keempat. Tak semua musuh terlihat di siang hari, dan tak semua kebenaran bisa diungkap tanpa pengorbanan. Kini, pemburu telah dilepas. Bajing loncat diburu bukan hanya karena rahasia, tapi karena luka lama yang belum selesai. Di tengah lorong pasar Trowulan, suara gamelan mengiringi kesibukan rakyat jelata. Tapi di balik tawa dan teriakan pedagang, ada sosok berjubah hitam yang melangkah pelan. Tatapannya kosong, tenang, tapi setiap gerakannya membawa hawa dingin. Dialah Wisanggeni, pendekar siluman. Ia belajar ilmu pernapasan dari puncak Merapi dan ilmu pembunuh tanpa jejak dari para pertapa gaib di selatan hutan Alas Roban. Mahesa Wulung mendekatinya. Aku tak butuh banyak darah, hanya satu kepala. Bajing loncat. Wisanggeni hanya tersenyum, lalu menjawab, jika dia pewaris Langit Pati, maka ia bukan sekadar bajingan kecil. Ia murid dendam, dan dendam lebih tajam dari keris. Di tempat tersembunyi, Raga dan Sekar Laras menemui Ki Tambak Wedi, mantan penjaga istana yang dibuang karena tahu terlalu banyak. Lelaki tua itu membuka lembar demi lembar dokumen yang selama ini ia simpan. Ini bukan sekadar perjanjian, ini adalah rencana perlahan menguasai Majapahit dari dalam. Raja tak tahu, tapi orang-orang di sekelilingnya menjual negeri ini sepotong demi sepotong. Raga mengepalkan tangan. Wajahnya memerah. Ayahku mati karena mencoba menghentikan semua ini. Aku bersumpah di atas darahnya. Aku akan bongkar semua ini, bahkan jika itu berarti aku harus berhadapan dengan seluruh pasukan istana. Sekar menggenggam tangannya. Kau tidak sendiri, Raga. Kita tidak lagi sekadar pelarian. Kita akan jadi nyala api di balik bayangan kerajaan yang telah membusuk. Namun, malam itu, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara langkah tanpa bunyi muncul di belakang mereka. Dan dari balik asap dupa, muncullah siluet Wisanggeni. Aku dengar kau ingin melawan Majapahit, ucapnya tenang. Bagus. Karena aku ingin menguji apakah dendam bisa bertahan lebih lama dari kematian. Tanpa aba-aba, ia mengayun tangan kosongnya. Angin menghantam dan menghancurkan dinding bambu. Pertarungan pun dimulai. Raga, dengan pedang peninggalan ayahnya, mencoba menangkis. Namun Wisanggeni tak seperti pendekar biasa. Satu pukulan membuat Sekar Laras terpental. Satu serangan membuat Raga nyaris pingsan. Tapi saat ia jatuh dan melihat darahnya mengalir ke tanah, ia teringat ayahnya dan bersumpah kembali. Darahku boleh tumpah, tapi kebenaran tak boleh ikut mati. Raga terluka parah, tapi berhasil menusuk bahu Wisanggeni dengan bilah tersembunyi. Pendekar siluman itu mundur, menatapnya dengan senyum kagum. Kau memang bukan bocah biasa. Kita akan bertemu lagi di medan yang lebih pantas. Dan ia lenyap dalam kabut. Tapi Raga tahu, waktunya makin sedikit. Dan musuh bukan hanya pendekar, tapi kerajaan itu sendiri. Majapahit tampak tenang di permukaan, tapi di dalam istana, persekongkolan mulai bergetar. Sementara bajing loncat terluka, para pengkhianat mulai memutar bidak. Kini, bukan hanya Raga yang bergerak, tapi mereka yang diam selama ini akhirnya memilih melawan. Istana Trowulan, malam hari. Di ruang perjamuan para bangsawan, Patih Mahesa Wulung duduk di singgasananya yang dingin, ditemani para saudagar asing dan duta Tiongkok. Di tangannya segel kerajaan, dan satu surat baru telah disiapkan. Perjanjian penuh pengawasan dagang oleh pasukan asing di pelabuhan Tuban dan Canggu.
Di luar ruangan, seorang pelayan istana melangkah cepat ke lorong rahasia. Tapi ia bukan pelayan biasa. Ia adalah Putri Ayu Kartika, anak kandung selir raja yang dibuang karena menolak dijodohkan. Ia menyamar, hidup di lorong-lorong pelayan selama bertahun-tahun, mencari waktu yang tepat untuk bertindak. Di tangannya ada potongan surat raga dan darah di ujung jari. Ia baru saja melihat Ki Tambak Wedi mati dibunuh diam-diam oleh mata-mata istana. Majapahit sedang dijual, bisiknya sambil menatap ke langit. Jika aku tak bergerak, maka darah bangsaku hanya akan jadi angka di meja dagang para saudagar asing. Ia pun menemui Tunggal Rasa, pemimpin pasukan bayangan kerajaan, orang yang dulu setia pada Adipati Langitpati, ayah Raga. Tunggal Rasa awalnya ragu. Jika kita melawan dari dalam, kita dianggap pemberontak. Tapi jika kita diam, kita pengkhianat sejati. Putri Ayu mengangkat mata dan berkata, "Maka mari kita jadi bayangan dalam bayangan. Kita biarkan mereka merasa menang, lalu kita runtuhkan segalanya dari dalam." Sementara itu, Raga terbaring di dalam gua tua. Luka di dadanya membekas, tapi pikirannya mulai menyala. Sekar Laras merawatnya dengan penuh cemas. "Terlalu banyak darah. Kau harus istirahat," katanya. Tapi Raga menggenggam tangan Sekar, lemah namun penuh tekad. "Aku tak bisa berhenti. Setiap malam mereka membunuh satu demi satu orang yang percaya pada ayahku. Aku harus masuk ke istana sebelum surat perjanjian itu disahkan." Di sisi lain, Mahesa Wulung tak menyadari. Para pelayannya, penjaga dapur, dan para pemusik istana mulai membisikkan satu nama. Raga masih hidup, dan malam kejatuhan akan segera tiba. Di bawah langit mendung, Putri Ayu menyusup ke ruang penyimpanan segel kerajaan dan mengganti surat perjanjian dengan versi palsu. Tapi saat ia keluar, seorang penjaga rahasia melihatnya dan mengenal wajahnya. Lonceng istana berdentang, tanda adanya penyusup, dan di kejauhan Raga membuka matanya. "Malam ini, aku masuk ke istana, entah pulang dengan kemenangan atau mati membawa kebenaran." Langit Trowulan diselimuti awan kelabu. Lonceng istana berdentang, bukan menyambut tamu agung, tapi tanda bahaya. Saat malam menelan cahaya terakhir, satu nama mulai jadi doa dan kutukan sekaligus. Bajing Loncat telah kembali. Di tengah kecamuk siaga istana, Patih Mahesa Wulung berdiri di pendopo agung, dikelilingi para penjaga elit. Surat perjanjian dengan Tiongkok telah dibacakan. Tinta segel kerajaan masih basah, belum kering di atas kulit domba. Namun, dari balik keramaian datang seorang prajurit muda, napas tersengal, wajah pucat. "Maafkan saya, Patih, segel yang dipakai bukan segel asli. Itu tiruan, dan suratnya telah diganti." Semua terdiam. Mata Mahesa menyipit, wajahnya berubah seperti batu yang akan retak. "Siapa yang berani?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, bom asap meledak dari tiang pendopo. Pasukan penjaga kocar-kacir. Dari dalam kabut, dua sosok muncul, Raga dan Sekar Laras, berpakaian hitam, senjata terhunus. "Pengkhianat Majapahit," teriak Raga, matanya menyala, mengarah pada Mahesa. "Ayahku mati karena dirimu, dan malam ini aku kembalikan kutukannya." Pasukan menyerbu. Sekar Laras memanah cepat dan mematikan. Raga bertarung dengan gerakan khas warisan Langitpati, tajam, cepat, tak kenal ampun. Ia menyeruak ke tengah pendopo, mendekati surat perjanjian asli yang diamankan Mahesa. Tapi sebelum tangannya menyentuh gulungan itu, satu sosok turun dari langit seperti bayangan elang. "Wisanggeni, pertemuan kedua kita adalah akhir, Bajing Loncat." Duel tak terhindarkan. Raga dan Wisanggeni saling serang.
Satu dengan dendam dan warisan darah, satu dengan kekuatan dari ilmu yang tak manusiawi. Pendopo jadi medan petir dan api saat tiang-tiang kayu roboh oleh hantaman tenaga dalam mereka. Di luar pendopo, Putri Ayu Kartika yang disangka tertangkap justru memimpin para pelayan dan pasukan bayangan mengunci semua pintu keluar. Mereka bukan lagi bayangan, mereka kini terang, pemberontak dalam istana. Sekar Laras menembus ke tengah dan berteriak, "Raga, waktu kita sempit, pasukan cadangan akan tiba." Tapi Raga tetap berdiri di hadapan Wisanggeni, tubuh penuh luka, pedang nyaris patah. "Aku tak akan mundur, karena kalau malam ini aku mundur, maka Majapahit akan tunduk selamanya di bawah sepatu asing." Dengan teriakan penuh tenaga, ia menghantam dada Wisanggeni. Dan Wisanggeni terdiam. Ia melihat darah di tangannya, lalu berkata, "Pelan, aku tak menyangka kau benar-benar mewarisi nyala langit pati." Dan ia roboh. Di puncak pendopo, Mahesa Wulung mencoba melarikan diri membawa surat perjanjian. Tapi Putri Ayu menghadangnya. "Berhentilah menjual negeriku, Patih. Malam ini Majapahit memilih berdiri." Raga berdiri di tengah reruntuhan pendopo, tubuh lelah, namun mata menyala. Surat perjanjian kini dibakar, tapi ia tahu ini bukan akhir, karena kekuasaan bukan hanya di tangan Patih. Masih ada raja, masih ada pengkhianatan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan.